Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Ya, pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai deret hitung, deret ukur, dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita mulai dulu dari pengertian deret. Jadi, apa itu deret? Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Kita mulai pada deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Contoh 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Pembedanya adalah 2. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke suku ke N dari deret hitung. Kita mulai yang pertama dulu mengenai suku ke N. Jadi rumusnya adalah SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, dimana S di sini SN adalah suku ke N ya. Kemudian A di sini adalah deret pertama atau suku pertama. Kemudian N di sini adalah suku ke N ya. Banyaknya suku, jumlah suku. Kemudian B di sini adalah beda. Kemudian untuk jumlah N suku, jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Nah, untuk mencari jumlah N suku, maka rumusnya kita bisa gunakan JN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah deret hitung memiliki suku-suku 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-12. Nah, untuk menyelesaikan soal deret hitung ini, kita bisa lihat dulu atau kita bisa tentukan nilai A ya. Nilai A adalah suku pertama, kemudian kita bisa mencari bedanya ya atau selisih. Nah, di sini kita tahu dari yang diketahui bahwa nilai A adalah 15 karena 15 di sini adalah suku pertama. Kemudian selisih atau beda antar sukunya itu adalah 15. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus SN yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu S12 sama dengan 15 tambah 12 kurang 1 kali 15. Oke, jadi rumusnya kita bisa pakai rumus SN ini ya. Jadi ketika kita sudah dapat nilai A-nya, tinggal disubstitusi, kemudian N-nya kita tahu yang dicari adalah suku ke-12, jadi N-nya adalah 12, kemudian bedanya juga kita peroleh 15 ya, dari 15 ke 30, 30 ke 45, nah itu bedanya 15. Kemudian tinggal kita operasikan saja, jadi 15 ditambah 11 ya, kemudian dikali 15, dan itu hasilnya adalah 180. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua, sebuah deret hitung memiliki suku-suku 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-11. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini sama dengan cara pengerjaan soal sebelumnya. Nah, ini adalah tugas mandiri buat kalian. Silahkan dikerjakan ya. Kemudian caranya sama ya. Jadi pakai rumus SN. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu
sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut: 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Hitunglah jumlah suku ke-10. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu kita tinggal gunakan rumus JN, karena yang ditanyakan atau yang diminta di soal itu adalah jumlah suku ke-10. Oke? Jadi kita tinggal aplikasikan saja. Jadi gunakan rumus JN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian di sini diketahui adalah N-nya 10 ya. Kita mau cari jumlah suku ke-10, tinggal disubstitusikan saja N-nya. Jadi J10 sama dengan 10 per 2. Kemudian nilai A-nya kita tahu ya, suku pertama adalah 6. Sehingga kita tuliskan saja 2 dikali 6 ditambah 10 kurang 1. Kemudian untuk bedanya kita lihat bahwa dari 6 ke 12, 12 ke 18, kemudian 18 ke 24 itu adalah 6 ya bedanya. Sehingga kita bisa langsung tuliskan saja nilai B-nya adalah 6. Kemudian tinggal dioperasikan menjadi 10 per 2 itu sama dengan 5, kemudian 2 kali 6 itu 12, ditambah 9, 10 kurang 1 ya, kemudian dikali dengan 6. Selanjutnya diperoleh 5 kali 12 tambah 54, diperoleh 5 kali 66, dan hasilnya adalah 330. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh deret hitung berikutnya adalah sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut: 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Hitunglah jumlah suku ke-13. Nah, ini juga sama ya cara pengerjaannya. Kita mencari jumlah suku ke-13. Nah, untuk soal ini silahkan adik-adik kerjakan secara mandiri dan tetap semangat. Ingat saja review kembali soal yang sudah dikerjakan. Oke, semangat. Selanjutnya kita masuk pada deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh: 5, 10, 20, 40, 80, 160. Penggandanya adalah 2. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya mengenai deret ukur ya. Sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut, yaitu 5, 15, 45, dan seterusnya. Tentukan suku keempat. Nah, di sini kita bisa lihat awalnya untuk saya jelaskan dulu ya rumus-rumus dari deret ukur. Nah, untuk suku ke N dari deret ukur kita bisa gunakan Sn sama dengan A kali P berpangkat N kurang 1, di mana A di sini adalah suku pertama, P adalah penggandanya, kemudian N adalah jumlah suku ke N ya, atau suku ke N, kemudian tinggal diaplikasikan saja. Nah, untuk jumlah N suku itu bisa kita gunakan, ada 2 rumus ya. Ini kriterianya ketika penggandanya itu kurang dari 1, maka kita gunakan rumus Jn sama dengan A kali 1 kurang P pangkat N per 1 kurang P. Nah, jika penggandanya di sini lebih dari 1, maka gunakan rumus Jn sama dengan A kali P pangkat N dikurang 1 per P kurang 1. Selanjutnya kita kembali ke contoh soal yang tadi. Nah, kita mau tentukan suku keempat ya. Jadi bukan jumlah suku tetapi suku keempat. Sehingga kita gunakan rumus Sn, di mana rumusnya adalah Sn sama dengan A kali P pangkat N kurang 1. Nah, di sini diketahui bahwa kita mau mencari suku keempat. Nah, jadi kita tinggal gunakan saja rumus
Sn sama dengan A kali P pangkat N kurang 1. Dimana di sini diketahui N-nya itu sama dengan 4. Kemudian A di sini nilai suku pertama adalah 5. Kemudian pembedanya itu atau penggandanya itu adalah 3 ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus sehingga diperoleh S4 sama dengan 5 kali 3 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 5 kali 3 pangkat 3 yang hasilnya adalah 5 kali 27 dan diperoleh hasil akhirnya adalah 135. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya contoh yang berikutnya. Suatu suku memiliki nilai 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Hitunglah jumlah suku ke-7. Nah, jadi karena kita mau cari jumlah suku ke-7, maka kita tinggal gunakan rumus JN sama dengan A kali P pangkat N kurang 1 per P kurang 1. Nah, mengapa kita pakai rumus ini? Karena kita ketahui bahwa P-nya itu lebih dari 1, yaitu nilai P-nya adalah 2 ya. Sehingga diketahui bahwa yang mau dicari adalah jumlah suku ke-7, jadi J7 sama dengan nilai A-nya itu adalah 3 kali 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 kurang 1. Kemudian diperoleh 3 kali 128 dikurang 1 per 2 kurang 1. Kemudian hasil diperoleh lagi hasilnya 3 kali 127 itu hasilnya adalah 381. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Next kita masuk kepada penerapan ekonomi ya dari materi deret itu. Nah, jadi ada saya sebutkan ada 3 di sini ya. Yang pertama, model perkembangan usaha. Jadi deret itu juga diterapkan pada bidang ekonomi, khususnya pada model perkembangan usaha. Kemudian yang kedua adalah model bunga majemuk, dan yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu seperti produksi, biaya, pendapatan, dan lain-lain berpola seperti deret hitung, maka prinsip deret hitung dapat menganalisis perkembangan variabel tersebut. Artinya, variabel-variabel tersebut bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh kasus, besarnya penerimaan dari PT Agung Jaya dari hasil penjualan barangnya pada tahun kelima adalah 720 juta. Dan tahun ke-7 adalah 980 juta. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, maka hitunglah yang pertama penerimaan pada tahun pertama, yang kedua penerimaan pada tahun keempat, dan yang terakhir pada tahun keberapa perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta. Nah, jadi untuk penyelesaiannya di sini kita bisa menuliskan dulu ya yang diketahui. Jadi S5 ya. Jadi suku kelima itu adalah 720 juta. Kemudian suku ke-7 adalah 980 juta. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama kita bisa menggunakan rumus deret hitung, yaitu Sn sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dimana untuk suku kelima ya berarti kita menerapkan rumus deret hitungnya ya. Jadi Sn-nya itu untuk suku kelima adalah 720 sama dengan, karena A-nya belum diketahui ya, atau suku pertama belum diketahui, jadi kita tulis saja A ditambah N-nya itu adalah 5 ya, karena diketahui adalah suku kelima, jadi N-nya 5 dikurang 1 dikali beda ya, jadi atau dikali B. Selanjutnya 720 sama dengan A tambah 4B. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita cari lagi dari yang diketahui, yaitu suku ke-7. Jadi dari suku ke-7 kita peroleh 980 itu sama dengan A ditambah 7 kurang 1 kali B.
Sehingga diperoleh 980 sama dengan A tambah 6B. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kedua persamaan ini kita gunakan lagi atau kita lakukan eliminasi. Jadi, kita peroleh A tambah 4B sama dengan 720 dan A tambah 6B sama dengan 980. Kita eliminasi sehingga nilai A di sini untuk variabel A-nya habis ya. A kurang A habis 0. Kemudian 4B dikurang 6B itu negatif 2B. Kemudian 720 dikurang 980 adalah negatif 260. Masing-masing ruas dikali dengan negatif sehingga hasilnya positif ya. Sehingga diperoleh B sama dengan 130. Sehingga sekarang kita sudah tahu nilai B ya atau nilai bedanya. Selanjutnya kita substitusikan nilai B yang kita sudah peroleh ke persamaan 1. Jadi ini bebas ya, kalian mau substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 itu pasti hasilnya sama saja. Tapi biasanya kita mencari persamaan yang angkanya atau bilangannya itu kecil sehingga kita lebih mudah untuk melakukan operasinya gitu, mengoperasikannya ya. Nah, misalkan di sini A, jadi kita masukkan ke persamaan 1 ya. Jadi A tambah 4B sama dengan 720. A tambah 4, nah B-nya di sini sudah kita dapat 130 sama dengan 720. Kemudian 4 kali 130 diperoleh A tambah 520 sama dengan 720. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai A-nya ya, yaitu A sama dengan 720 dikurang 520. Jadi sehingga diperoleh nilai A adalah 200. Jadi nilai suku pertama adalah 200. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Selanjutnya kita untuk menjawab pertanyaan kedua ya. Nilai suku keempatnya. Jadi kita pakai rumus deret hitung ya. Jadi SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena kita mau cari suku keempat, jadi tinggal masukkan saja. S4 sama dengan, nah A-nya tadi sudah kita dapat ya dari pertanyaan pertama, yaitu 200 ditambah N-nya karena suku keempat, jadi N-nya itu 4. 4 dikurang 1 dan bedanya juga sudah kita peroleh dari jawaban di pertanyaan pertama, yaitu 130. Sehingga tinggal dioperasikan saja 200 tambah 3 kali 130 sehingga diperoleh 200 tambah 390 hasilnya adalah 590. Jadi untuk nilai suku keempat adalah 590. Bisa dipahami ya. Next, untuk jawaban yang ketiga. Yang ditanyakan adalah pada tahun keberapa perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta. Nah, kita bisa gunakan rumus SN lagi ya. Jadi SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanya adalah pada tahun keberapa. Jadi N keberapa itu hasilnya 460. Jadi tinggal ditulis saja 460 sama dengan A-nya 200 tambah N kurang 1 kali 130. 460 sama dengan 200 ditambah, nah ini dioperasikan ke dalam kurung ya, atau distributif. Jadi N kali 130 N dikurang 1 kali 130 itu tetap ya 130. Sehingga diperoleh 460 ya sama dengan 70 ditambah 130 N. Dapat 70 dari 200 dikurang 130 ya. Kemudian operasikan yang sejenis, jadi 460 dikurang 70 ya sama dengan 130 N. Sehingga kita bisa peroleh nilai N-nya yaitu 360 dibagi 130 ya. Itu hasilnya adalah 3. Jadi pada tahun ketiga itu perusahaan menerima sebesar 460 juta. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah model bunga majemuk.
Nah, model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Nah, jadi ada beberapa rumus ya. Ini saya tampilkan dulu rumusnya. Nah, untuk pembahasan mengenai model bunga majemuk ya, itu kita bahas di video selanjutnya ya untuk contoh soalnya. Nah, untuk sekilas ini adalah rumus-rumus ya yang bisa digunakan nanti pada model bunga majemuk. Selanjutnya untuk pertumbuhan penduduk ya, model pertumbuhan penduduk. Nah, penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Seperti dikatakan Malthus, penduduk dunia bertumbuh mengikuti pola deret ukur. Seperti itu, dan ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk model pertumbuhan penduduk. Namun untuk ini kita bahas lebih mendalam itu pada video selanjutnya ya, untuk pertemuan berikutnya. Oke, jadi tetap semangat dan silahkan mengerjakan tugas-tugas yang ada di video kali ini. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.